Teknologi-teknologi apa saja yang diciptakan untuk mengatasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19 tadi? Di sini itu kami menciptakan sebuah teknologi baru di bidang pertanian ya. Teknologi itu yang bernama Asura. Nah, arti teknologi Asura itu yaitu teknologi Halo, selamat berjumpa kembali. Selamat siang, Mas Akbar, Mas Erik. yang Apa kabar? baik. Pada tema kali ini yaitu tentang bidang baru atau inovasi di dunia pertanian atau agribisnis saat ini. Inovasi mahasiswa apa dalam membangun pertanian di Indonesia? Ya, mengingat beberapa tahun kebelakang ini negara-negara di dunia ini mengalami krisis pangan akibat pandemi COVID-19 dan banyak juga masyarakat yang di PHK akibat pandemi ini. Jadi kita para generasi muda atau yang biasa disebut generasi milenial harus berpikir maju supaya kita menemukan inovasi baru di dalam bidang pertanian, dan kita juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah di PHK akibat COVID tersebut. Tadi dengan dampak COVID tadi, tentu banyak negara-negara yang merasakan hal tersebut kan. Selain Indonesia juga banyak negara-negara maju maupun sekalipun negara berkembang juga merasakan hal tersebut. Juga tadi saya mau menanyakan terkait teknologi-teknologi apa saja yang diciptakan untuk mengatasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19 tadi. Di sini itu kami menciptakan sebuah teknologi baru di bidang pertanian ya. Teknologi itu yang bernama Asura. Nah, arti teknologi Asura itu yaitu teknologi yang berfungsi untuk memudahkan para petani dalam proses pemanenan karena lebih singkat waktunya. Dan di teknologi Asura ini para petani memanen secara manual itu lebih cepat. Untuk para lansia, karena lansia kan tenaganya otomatis kan berkurang kan, jadi dipermudahkan dengan teknologi Asura ini. Nah, di teknologi Asura ini sistemnya itu petani membawa keranjang buah, tapi menggunakan robot itu yang bernama Asura tadi. Ada satu lagi mas, kita juga menciptakan inovasi baru di bidang pertanian, yaitu perangkat hidroponik tanpa menggunakan listrik. Ya, namanya itu adalah smart watering. Smart watering ini cara kerjanya itu menggunakan atau memanfaatkan teknologi gravitasi. Nah, contohnya seperti teknologi terasering yang ada di sawah pedesaan itu mas. Nah, diharapkan dengan adanya teknologi smart watering ini, masyarakat itu bisa mengurangi sedikit konsumsi listrik dan supaya bumi kita tetap hijau. Berarti dengan teknologi-teknologi tadi, apakah atau dari mana itu mahasiswa bisa atau ada bantuankah untuk menciptakan teknologi-teknologi tadi? Untuk teknologi ini kan otomatis memerlukan biaya kan, dana. Walaupun dana tidak cukup besar, otomatis memerlukan dana kan. Nah, dana itu bisa kami dapatkan dengan bantuan pemerintah. Membantu dalam bentuk apa? Apakah dalam sisi finansial atau dana atau dalam tenaga kerja? Nah, itu pertanyaannya bagus itu. Pemerintah di sini itu berperan penting dalam pengembangan teknologi pertanian. Nah, dalam pengembangan teknologi kami ini, pemerintah membantu dalam bentuk dana. Itu salah satunya, dan memfasilitasi mahasiswa yang sangat ingin, yang berniat tinggi
untuk mengembangkan teknologi pertanian. Apalagi pertanian ini kan perlu dilihat dunia kan, karena pertanian ini bererat dengan tahanan pangan. Oke, lalu saya ingin bertanya dengan Mas Erik ini. Mas Erik, gimana menurut pendapat Anda dengan temuan-temuan teknologi dari mahasiswa ini? Tentu sangat membantu, budidaya masyarakat dan meringankan beban masyarakat dalam bertani dan bercocok tanam. Karena teknologi-teknologi yang kami buat itu fungsinya untuk meringankan kehidupan manusia tersebut. Apakah mas-masnya yakin dengan temuan teknologi tadi? Ya, apalagi untuk manusia lansia kan, jika tenaganya berkurang, pasti memerlukan teknologi itu memudahkan mereka. Selain teknologi ini, apakah ada teknologi lain yang diciptakan oleh anak-anak mahasiswa? Tentu, karena dengan teknologi ini, teknik Asura ini kan, merupakan teknologi yang dibuat dengan alat sederhana, alat yang canggih, yang kualitasnya tinggi. Nah, untuk yang watering system tadi, ini bahan-bahannya sederhana juga, mudah didapat dan harganya juga terjangkau. Dengan harga terjangkau ini, kita bisa mendapatkan kualitas yang tinggi dan hasil yang baik, walaupun dengan terjangkau tadi kan. Ada banyak dari mahasiswa lain juga yang menciptakan teknologi baru dari teknologi kami tadi kan. Yang gak kalah canggih sih, seperti alat memantau, seperti drone kan, memantau situasi di mana mereka ada lapangan. Bahkan sudah mampu membuat percobaan dengan teknologi barunya itu. Percobaan yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Percobaan memantau kondisi yang ada di lapangan, memantau masalah yang ada di lapangan, dan membantu untuk mempercepat percobaan yang ada di lapangan tersebut, Mas. Apakah ada kendala atau kendala-kendala apa saja yang dialami selama penerapan teknologi tersebut? Setiap percobaan itu atau apapun itu kan, itu pasti ada kendalanya. Pasti, tapi ada juga solusinya kan. Nah, mungkin kendalanya adalah masih sedikitnya orang yang mau menjadi petani. Lebih condong ke bidang lain seperti kantoran kan. Karena fasilitas yang didapatkan oleh petani itu masih terbatas. Dan dengan adanya support dan bantuan dari para pemerintah, semuanya berjalan dengan baik hingga terwujudnya teknologi baru itu. Kembali ke cerita awal tadi kan dikatakan dengan adanya teknologi ini dapat membantu masyarakat dalam bekerja. Apakah maksudnya kan dengan adanya teknologi ini tentu para milenial khususnya banyak yang lebih condong menggunakan teknologi dan tidak menggunakan para tenaga kerja, sehingga semakin banyaknya para pengangguran atau para masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan akibat dari timbulnya teknologi tadi. Karena itu bisa dijelaskan dengan munculnya teknologi tadi, apa sih gitu? Apakah dengan teknologi tadi itu berperan gitu loh? Ya, memang dengan teknologi ini kan peran manusia itu berkurang. Tapi konsepnya bukan seperti itu. Karena dengan di teknologi Asura ini, konsepnya itu lebih memanfaatkan lansia. Biar lansia itu tidak menjadi pengangguran. Jadi lansia itu lebih mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu berat kan, apalagi di bidang pertanian kan, yang sudah cukup bermanfaat untuk tahanan pangan Indonesia tercinta kita. Lalu bagaimana dengan anak-anak muda sekarang? Kan tadi lansia sangat efektif bila digunakan oleh para lansia. Jadi bagaimana dengan anak muda sekarang yang memiliki masih tenaga yang speed, masih full gitu? Bagaimana? Anak-anak muda zaman sekarang atau yang biasa kita kenal anak-anak milenial ya, itu sudah banyak yang mempunyai usaha pertanian sendiri, Mas. Dan tidak dipungkiri juga, anak-anak yang sekarang sudah lulus atau yang baru lulus kuliah malah banyak yang terjun ke dunia pertanian, karena anak-anak zaman muda zaman sekarang sudah terbuka pemikirannya, Mas.
tidak seperti dulu, yang dulu kan pemikirannya petani itu kotor, petani itu pekerjaan yang kasar. Tapi kan sekarang banyak yang teknologi seperti ini yang saya bicarakan tadi. Pertanian itu sudah hilang, yang namanya itu petani kotor, petani pekerjaan kasar. Jadi sekarang tuh pertanian itu pekerjaan yang mudah dan menyenangkan bagi anak muda. Kasih penjelasan sedikit dong, supaya anak-anak muda, khususnya para mahasiswa-mahasiswa, agar banyak atau tertarik bergabung di bidang pertanian. Oh iya, tadi kan disebut Mas Adik tadi kan, pertanian ini tuh betul sudah hilang dari pertanian kotor. Sebenarnya itu bukan hilang sebenarnya, cuma berkurang aja kan pertanian kotor. Tapi pertanian saat ini itu tidak terlalu kecil sih penghasilannya daripada perkantoran. Menjadi petani itu hasilnya besar juga sebenarnya. Tergantung niat, usaha, mau apa enggaknya, dan apa yang kita kerjakannya. Hilangkanlah mindset pertanian itu bahwa pertanian itu kotor. Karena pertanian itu sebuah teknologi baru yang benar-benar penting banget lah untuk tanam pangan kita itu. Oke, jadi penting banget nih buat dilakuin para petani-petani muda, para petani milenial, khususnya untuk anak mahasiswa pertanian. Yang wajib tahu supaya petani di negara kita itu berkembang, kita juga bisa menanggulangi krisis pangan yang ada di negara kita. Dan untuk anak-anak mahasiswa, kita harus mau atau berkontribusi di bidang pertanian. Petani tadi dikatakan, petani itu tidak harus kotor, apalagi dengan semakin berkembangnya zaman di era digital ini, kita pasti sudah banyak menciptakan teknologi dengan materi, dengan pembelajaran, dengan pengalaman yang kita miliki. Benar banget itu Mas Put. Ya, usaha kita itu sebesar mungkin mengembangkan dan mengubah mindset petani muda, petani milenial. Tapi mahasiswa-mahasiswa tuh mikirnya kerja kantor enak, PNS enak, padahal gajinya kecil lah itu. Masih gaji petani, 1 hektar aja bisa 30 juta kok per bulan. Ya. Baik, terima kasih buat para narasumber, Mas Akbar, Mas Erik, yang sudah menyempatkan datang di podcast kali ini. Intinya kita sebagai para petani yang punya keinginan atau punya niat menjadi petani, kita tidak boleh meredamnya, melainkan kita harus tetap berjuang. Karena apa? Karena petani itu sekarang tidak ada lagi yang namanya harus bekerja keras. Apalagi dengan temuan-temuan teknologi tadi yang sudah kita bahas, kita pasti akan sudah menjadi memasuki pertanian di era yang semakin berkembang. Oke, sebagai mahasiswa untuk penutup kali ini, jadilah petani yang kreatif. Petani maju, petani jaya.